Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya Muhammad Ridwan dari kelas T 35 akan memaparkan eh, apa itu cleansing data. Nah, secara umum itu cleansing data adalah metode untuk memperbaiki sekumpulan data atau banyak data, di mana proses memperbaiki data yang dimaksud itu adalah menghapus data yang double atau mempunyai duplikat. Kemudian kita bisa mengedit data yang nilai penginputan atau formatnya salah. Nah, untuk studi kasus kali ini, sini saya sudah menyediakan berupa data, yaitu data penjualan kopi. Nah, untuk pengoperasian cleansing datanya itu misalnya gini, pada kolom jumlah pembelian ini datanya ada dua, yaitu berupa angka dan huruf. Nah, ketika kita akan melakukan sum atau average, maka data ini tidak bisa dieksekusi karena data ini berisi teks juga. Nah, biasanya kalau sum atau average itu tidak bisa dieksekusi kalau datanya bukan berupa angka gitu. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan memperbaiki data yang ada pada kolom nomor penjualan, di mana datanya itu memiliki jenis format yang berbeda, yakni angka dan teks. Tapi di sini kan tidak ada teksnya, semuanya berupa angka. Ya, memang isi datanya angka, tapi format penulisannya ini berupa teks. Nah, biasanya kalau format teks itu yang digabung terdapat simbol warning. Bagian sini bisa kita lihat. Nah, langsung saja kita melakukan cleansing dengan cara kita buat kolom baru terlebih dahulu. Nah, kemudian gunakan value untuk memindahkan angka ini menjadi data baru, di mana format penulisannya nanti semua berubah menjadi angka. Masukkan formulanya, kemudian kita masukkan datanya. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Waduh, lama sekali.
Nah, jadi data yang penginputannya, yang formatnya tadi berupa teks, maka akan berubah menjadi angka atau number. Nah, setelah value datanya sudah jadi, selanjutnya kita copy data tadi. Nah, di sini kita akan melakukan paste spesial atau paste value di kolom nomor penjualan. Kenapa menggunakan paste spesial? Karena di kolom perbaikannya itu berupa rumus yang akan dikopikan itu adalah nilainya. Jadi yang akan diambil di sini adalah value-nya. Nah, jika data ini belum maksud saya value-nya ini belum di paste spesial, maka pada sumber datanya ketika dihapus ini akan kosong semua. Jadi kita blok dulu. Kemudian kita copy. Kemudian di sini kita blok juga. Kemudian paste spesial. Nah, di sini muncul pilihan yang akan kita copy itu adalah value-nya saja. Jadi yang akan pindah itu nilainya saja. Yang formulanya tadi tidak akan ikut pindah. Nah, terus yang ini kita hapus saja. Selanjutnya itu ada kita bisa melakukan penghapusan data yang sama atau double. Contohnya seperti ini. Di kolom nama depan ini dan seterusnya itu terdapat data yang double. Maka kita akan menghapus data yang double tersebut. Nah, bagaimana jika datanya sebanyak ini? Mana mungkin kita bisa cari satu-satu ya untuk menghapusnya. Jadi kita akan menggunakan remove duplicate dengan cara blok semua datanya. Kemudian masuk ke data. Di sini ada pilihan remove duplicate. Nah, maka muncul pesan seperti ini. Kemudian untuk kolomnya jangan ada yang diubah, langsung saja. Nah, maka akan muncul pesan berapa value yang ditemukan yang double. Nah, maka itu akan dihapus dan hanya menyisakan beberapa unique value saja. Nah, maka seperti yang dilihat tadi, data yang double itu sudah hilang. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan nama depan dan nama belakangnya, dan kemudian saya akan mengubah setiap awalan dari
nama ini menjadi kapital. Caranya seperti ini. Pertama kita gabungkan dulu kedua namanya, kemudian kita menggunakan formula trim, di mana trim ini akan menggabung dan menghapus spasi double atau data yang tidak sengaja kita tambahkan spasi ketika kita melakukan penginputan data dan tidak sengaja menginput 2 kali spasi gitu. Caranya seperti ini. Kemudian di sini kita kemudian untuk mengubah awalan nama tersebut menjadi kapital itu kita menggunakan proper atau apalah itu. Balas. Maka setiap awalan nama dari pelanggan tersebut berubah menjadi huruf kapital. Kemudian kita tarik tidak bisa. Jangan lupa melakukan paste spesial supaya formulanya hilang. Nah, selanjutnya di kolom jumlah pembelian ini terdapat data yang formatnya itu 2, ada yang angka sama teks. Kita akan menghilangkan teks tersebut menggunakan perintah replace. Nah, replace ini berfungsi untuk menghilangkan karakter huruf atau kata yang ada pada sebuah kalimat atau data yang akan diproses. Untuk studi kasusnya pada kolom jumlah pembelian yang seharusnya data
pada kolom ini hanya menggunakan angka. Untuk langkahnya, kita tinggal blok kolom jumlah pembeliannya. Kemudian tekan Ctrl F. Nah, di sini masuk kemudian masuk ke tab replace. Nah, di sini di find word kita isi apa yang akan dihilangkan. Maksudnya kita cari apa yang akan dihilangkan. Nah, misalnya di sini ada yang kita mau hilangkan itu adalah buah. Kita mau hilangkan teks buahnya. Maka kita masukkan buah di sini. Tapi di antara angka dan teks itu terdapat spasi, maka spasinya dihilangkan juga dengan cara menambahkan spasi pada awal teksnya. Nah, kemudian di replace white ini nggak usah diisi karena kita tidak akan mengganti teks tersebut, tapi cuma menghapusnya. Oke. Replace all, kemudian oke, close. Maka buah yang tadi itu sudah hilang. Nah, kemudian pada kolom ratingnya itu juga terdapat data yang NA atau kosong, di mana kita akan menghilangkan kata NA tersebut agar tampilan tabelnya lebih rapi. Caranya sama dengan yang di kolom jumlah pembelian tadi. Kita blok kolomnya. Kemudian tekan Ctrl F, masuk ke replace. Nah, di sini kita ganti dengan kata NA atau sesuai yang ingin diganti atau dihilangkan sesuai pada kolom tersebut. Kemudian replace. Nah, maka kolom yang terdapat keterangan NA tadi akan dikosongkan karena NA itu memang inisial dari kosong. Nah, di sini bisa juga masukkan angka 0 karena isi datanya itu berupa angka. Bisa masuk lagi ke replace-nya. Di sini kita bisa isi 0. Ya, seperti itulah. Kemudian di bagian produk yang dibeli ini yang muncul cuma kode produknya.
Nah, biar datanya lebih mudah dibaca, maka kita bisa memasukkan nama barang yang sesuai dengan kode produknya supaya lebih memudahkan membaca dari data tabel tersebut. Nah, untuk studi kasus yang ini sudah tersedia tabel produk yang isinya ada kode produk, nama produk, dan kemudian ada harga produknya juga. Nah, kita akan mengambil nama dari produk-produk ini kemudian dipindahkan ke sini. Nah, syaratnya kita harus bikin kolom baru untuk memuat nama dari tabel tersebut, nama dari produk tersebut, maksud saya. Untuk mengoperasikannya itu kita menggunakan VLOOKUP. Nah, kemudian kita akan mengambil data yang sesuai dengan kode produknya. Maka di sini kita masukkan kode produk. Kemudian masuk ke tabel produknya. Oh, sorry. Lupa ditutup. Masuk ke produknya, tabel produknya. Kemudian di tabel produk ini kita blok mulai dari kode produk sampai ke sini. Jangan lupa diabsolutkan dengan menekan F4. Kemudian kita isi di kolom mana data tersebut akan diambil. Nah, kebetulan ini nama produknya ada di kolom kedua, maka kita isi 2. Kemudian di sini false, tutup. Maka nama dari produk yang sesuai dengan kodenya akan muncul. Kemudian ini bisa kita isi. Oke. Kita tarik supaya kolomnya terisi semua. Kemudian saya juga akan menginputkan total dari jumlah pembeliannya. Misalnya ini
Flores Blend nih, harga satuannya itu ada berapa ini? Harga satuannya itu 21.000. Nah, maka di sini di tabel penjualannya itu Flores terjual sebanyak 2, maka jumlah dari penjualannya di sini akan kita munculkan berdasarkan harganya. Di sini total harga. Yang misalnya di sini Congo Blue Blend itu dibeli sebanyak 5, maka harga satuan dari Congo Blue Blend ini 27.000 akan dikali 5. Di sini yang pertama kita akan melookup data produk tersebut dengan menggunakan kode produk yang sudah tersedia di tabel ini. Kemudian kita buatkan kolom baru untuk menampung totalnya. Untuk formulanya kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian kita masukkan kodenya, masuk ke tabel produknya lagi, kita blok mulai dari sini ke sini. Jangan lupa diabsolutkan. Kemudian di sini kita isi di kolom keberapa harga produk tersebut berada. Di sini di kolom ketiga, di sini kita isi false. Kemudian tutup. Maka harganya akan muncul, tapi yang muncul ini masih harga satuannya, belum dari total jumlah pembeliannya. Jadi di sini kita kalikan dengan data jumlah pembeliannya. Maka akan muncul total dari data jumlah pembelian berdasarkan harga satuan yang ada di tabel produk tersebut. Kemudian di sini pada kolom tanggal pembelian ini jenisnya juga ada 2, itu ada yang berupa teks, kemudian ada yang berupa date. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari format penulisannya. Karena yang format penulisan date itu berupa slash. Nah, untuk yang berupa teks itu biasanya cuma garis datar. Jadi kita akan mengubah tanggal pembeliannya pun sesuai format yang ada di sini.
dengan cara kita buat kolom baru. Sorry. Kemudian kita masukkan value-nya, value. Kita masukkan ini, kemudian kita eksekusi. Nah, maka akan muncul tanggal pembelian yang sesuai format, itu date. Kita copy. Nah, jadi format yang ada di sini bukan berupa teks lagi. Kita salin. Bisa dilihat dari tabel penjualan kopi ini banyak sekali data yang formatnya berbeda-beda di satu kolom, maksud saya. Cara penulisannya itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mengubah sumber datanya menjadi satu format dengan cara blok, kemudian di copy. Di sini kita blok juga. Aduh. Kemudian kita lakukan paste spesial dengan memasukkan value-nya saja. Maka di sini sudah berubah sesuai dengan format yang benar. Kemudian kolom perbaikannya ini bisa kita hapus. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Mohon dimaafkan jika di tutorial ini masih terdapat kesalahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.